udah lama Iya nggak itu makan makanya kau goreng. jangan pakai gila kau. Makanan Indonesia nih is the best deh. Apa dis? Iya, betul Obama yang kau balik bilang Indonesia itu. makan sate, makan bakso. Kau mana pernah jumpa di sana makan makanan ibu pertiwimu di Ya, sana? kau Baliklah kau jangan ke bikin aku Indonesia. sedih. Nanti aku nangis loh. Lanjut aja terus maunya orang-orang ini. Aduh. Lanjut terus nanti oskadonnya tambah banyak. Jadi pengalaman saya diskusi dengan orang Islam itu sudah panjang. Dan saya tidak hanya berdiskusi dengan 100, 200, 1000 orang Islam. Mungkin sudah puluhan ribu orang Islam yang saya ajak diskusi. Dan semuanya itu seperti itu. Makanya saya simpulkan, tidak ada orang Islam itu yang ngerti agama Islam. Itu nggak ada. Ya, yuk silakan. Naiklah satu muslim lagi. Balik lagi kameraku, benar. Ini Muhammad ini perlu kita periksa dulu kejiwaannya, teman. Baik, kutanya dulu sama kau, Kawari. Ya begitu-gitu tak boleh kau. Loh, Kau menghina kita namanya, memeriksa kejiwaannya, apakah dia benar-benar apa waras atau enggak? Gimana sih? Masa memeriksa kejiwaan seseorang dibilang nggak boleh gimana? Kita sedang memeriksa psikologi Muhammad. Oke lah, aku bilang lah psikologinya. Nabi Muhammad SAW itu panutan Oke, kami. baik, kutanya sama dia. Sebentar, kutanya dulu sama kau. Boleh kau Menurutmu? gitu. Aduh, Nanti ini kau udah panik sekali nih. Kau berani? Di mana salahnya kalau kita mau memeriksa keadaan psikologis Muhammad? Itu kan Jejaknya ini. Kan masih ada ajar-ajarannya. Coba aku tanya dulu. Menurut, tenang dulu, kau berani, bisa tenang. Tarik napas. Tarik napas. Hembuskan. Nggak bisa Des, walaupun kau hina-hina. Tarik napas. Hembuskan. Kami tetap beriman kepada Allah karena meyakini Allah. Oke, kau berani. Benarkah setan makan dan minum pakai tangan kiri? Benar. Oke. Aku berharap kau dapat hidayah Des. Oke, kapan kapan dia lihat Muhammad setan makan pakai tangan kanan tangan kiri? Ya kita nggak tahu deh, 1400 tahun yang lalu deh. Tapi kita bisa Oke. Menurutmu, berarti setan itu juga goreng pisang gitu. Terus minum Coca-Cola atau bagaimana dia? Setan goreng pisang gila. Ya terus dia apa dia makan? Apa dia makan? Di Amerika ada gorengan, kau makan goreng, nggak pernah makan gorengan di Amerika. Kan katanya makan dan minum dia. Kutanya lah apa yang dia makan dan minum. Aku pasti kau ini udah terbayang-bayang goreng pisang nih. Di Amerika tak ada goreng pisang. Baliklah kau nih makan goreng kau. Kau jangan bikin aku sedih lah. Aku ini udah lama nggak makan goreng. Makanan Indonesia nih is the best deh. Apa dis? Iya, betul Obama yang kau bilang itu. makan sate, makan bakso. Kau mana pernah jumpa di sana makan makanan ibu pertiwimu di sana? Ya, kau jangan bikin aku sedih. Nanti aku nangis loh. Aku sedih loh kau Des. Bumi yang Oke, sekarang gini. di sana. Baik. Makanya dia mengingatkan aku pada pisang goreng, teman-teman. Karena di sini sangat sulit mencari pisang goreng. Kalau ada pun pisang goreng satu harganya 50.000. Oke, tenang. Nggak ada makanan Nanti seenak kusuruh Indonesia, bikin Dis. nanti ini bikin nasi pisang goreng nanti. Nggak ada, Ya, Dis. baik dengar. Makanan Indonesia, Dis. Dengar. Baliklah kau. Ngapa kau di Udah, Amerika dengar. dulu? Tenang. Tak berani. Buka kacamatamu. Kalau setan makan dan minum, kutanya lah dulu. Makanannya dia apa dan minumannya apa? Gila kau nih nanya makanan setan. Nggak kurus tuh. Pusing aku nanya makan Katanya setan. Muhammad dia makan dan minum kok. Gimana? Ya kamu pula aku tahu makan setan tuh. Ada gila kau. Menanya makan setan apa? Jadi kau tak mau tahu dia makan apa? Ada makanannya. Lihat nih. Kutunjukkan. Memang kalau ngomong sama Muhammad selalu punya cerita. Tenang aja. Kalau kalian kesepian, dengerin cerita Muhammad ini. Baik.
makanan setan menurut hadis. Nih. Indonesia tanah air Ini makanan setan menurut hadis nih. Biar ku bacakan. Ada makanannya itu tulang-tulang. Lu nggak percaya mereka. Perhatikan. pusaka. Saya tunjukkan kepada kalian apakah makanan setan dan jin ya. Perhatikan. Biar saya tunjukkan kepada kamu setan makan apa ya. Jangan makan tai setan kau di Amerika. Loh. Apa kamu nggak percaya setan makan tulang? Kau banyak makan tai setan di Amerika, jadi kau sering ketahuan kau sama orang kau. Baik, kita bacakan ya. Ini makanan dan minuman setan menurut hadis. Ada makanan setan dan minuman setan. Namanya aja Muhammad. Perhatikan. Perhatikan, apa makanan setan menurut Muhammad? Perhatikan ya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruhnya mencari beberapa batu dan beliau beristinja. Aduh, tenang dulu ini. Udah panik. Ini loh, perhatikan ya. Beberapa sahabat mencari batu untuk beristinja, maksudnya cebok pakai batu. Kan Muhammad kan nyuruhnya cebok pakai batu nih. Perhatikan ya. Rasulullah bersabda, tetapi engkau jangan membawa kepadaku tulang atau kotoran binatang yang kering. Kenapa? Katanya kan. Abu Hurairah lantas menanyakan penyebabnya. Beliau menjawab, karena tulang dan kotoran binatang yang telah kering adalah makanannya jin. Jadi Muhammad gak mau cebok pakai tulang. Loh iya, iya kan? Sesungguhnya telah datang kepadaku serombongan jin dan mereka adalah sebaik-baiknya jin dan meminta bekal makanan kepadaku. Aku berdoa kepada Allah agar menjadikan setiap tulang dan kotoran binatang yang telah kering yang mereka lewati di jalan sebagai makanan jin. Loh, janganlah kalian beristinja. Beristinja itu maksudnya cebok, ya kan? Dengan kotoran binatang atau tulang, karena keduanya adalah makanan saudaramu. Makanya aku bilang, tolong kau periksa dulu keadaan psikologis Muhammad, Tabrani. Nah kan, ku bilang kau gitu, kau sakit hati, marah, pulang kau, gak rindu kau sama pisang goreng. Gimana kau Tabrani? Yang ku bilang itu fakta, tapi kau malah lari mengatakan fitnah. Tabrani, apakah yang kukatakan merupakan fitnah? Tenang deh. Kalau untuk menghadapi kau nggak perlu pakai dalil. Apakah yang kukatakan adalah fitnah? Ayat. Cukup dengan guyonan saja. Percuma mengeluarkan ayat sama kau tuh. Kau belajar agama. Mana ada di Amerika agama? Kau berani? Tenang dulu ya. Adakah yang kukatakan itu merupakan fitnah? Des, memang kau tidak fitnah, Des. Tapi kau Oke. ketika membacakan. Betulkah bahwa Muhammad kan mau cebok? Tenanglah dulu kau berani, tenang. Kan Muhammad kan mau cebok. Ayat hadis menurut versi kau, Des. Ya udahlah, kau lah dulu yang ngomong lah. Ayo, kau dulu yang ngomong yuk. Gimana? Kau diam dulu lah, biar aku ngomong. Silakan. Karena kau punya mic, bisa kau kecilkan suaraku walaupun aku Sebentar, tinggi kau ya. ambil air minum sambil kau ngomong ya. Coba, kau ngomong lah. Aku ambil air minum dulu. Kau pipis dulu, nanti kencing celana pula kau. Jadi, Des, kalau kau belajar agama jangan ke Amerika. Di Amerika tuh cukuplah kau merantau saja. Cepat kau pulang ke Indonesia, kau makan sate di Indonesia enak, makan bakso. Jangan kau makan tai jin di Amerika tuh. Di Amerika tuh banyak tai jin. Kalau tahu kau, Des. Nah, dan jangan terlalu banyak kau membenci Islam. Kau terlalu banyak membenci Islam, Des. Kau bacakan hadis, kau bacakan ayat, tapi kau untuk mencela. Tak boleh, Des, tak boleh. Nah, kasih tahu kau, Des. Bagaimanapun, Des, kita ini bersaudara, Des, sama-sama berbumi, Des.
Jangan kau ke Amerika, kau jelek-jelekkan bangsamu sendiri di sini. Kalau masalah agama, lakum dinukum waliyadin, Dis. Masing-masing kita, Dis. Nanti kau bertanggungjawabkan sendiri terhadap apa yang kau sembah di muka bumi ini. Di akhirat nanti. Kami pun begitu pula nanti. Kami akan mempertanggungjawabkan semua yang kami buat. Jadi berhentilah kau, Des. Memfitnah Islam, memperamik Islam dengan jelek. Berhentilah, Des. Pulang kau ke Indonesia. Makan nasi ramah, nasi padang enak, Des. Di Amerika tak ada nasi padang. Banyak tak izin di Amerika tuh. Kalau kau mau tahu, Des. Nah, bagi tahu sama pengikut-pengikutmu nih. Jangan terlalu berkomen-komen yang tak baik. Karena orang Islam ini sangat baik padamu, Des. Kau aja yang banyak membenci orang Islam. Sudah? Sudah puas? Oh, terima kasih, Des. Sudah puas? Sudah dibaca sama teman-teman semua, biar tahu. Baik. Ya. Tadi kau bilang katanya saya menjelekkan. Coba sebutkan di bagian mana saya menjelekkannya. Kau samakan rumah Allah dengan WC, rumah jin. Tak boleh, Des. Kau tafsirkan gitu. Satu. Coba tenang. Tenang, itu kan, Des. Coba. Des. Tadi kau yang bilang bahwa kamar mandi itu rumah jin siapa? Memang betul, Dis. Tapi kau harus dikotak-kotakkan, Dis. Jangan kau globalkan rumah itu seperti itu. Ini kau samakan semua. Rumah jin berdampingan dengan rumah Allah. Kau terlalu boros bicara atau berani? Dengar. Namanya debat, Dis. Yang bilang tadi kan sudah ku kasih kau kesempatan ngomong. Kau sudah puas ngomong. Sudah bisa gantian? Belum apa? Sudah bisa gantian? Orang rumah tadi bilang ada burung lewat. Sudah bisa gantian belum? Ngomong. Dis, aku kata benar kau ngomong, kau yang punya mic. Baik. Kan kau bisa Yang kecilkan bilang ya kamar mandi rumah jin kan Nabimu Muhammad. betul. Oke. Tapi yang kau gabungkan Lalu rumah jin kutanya dengan lah rumah kau, Allah. kutanya benar nggak di masjid ada kamar mandinya? Kau bilang Lu tahu iya. hotel yang kata kau Nah bersih tempatnya berarti tuh. tenang dulu. Kalau Muhammad bilang kamar mandi itu rumahnya jin, itu kata Muhammad. Lalu kutanya lah sama kau, bener nggak di masjid itu ada kamar mandinya? Kau bilang iya. Berarti kesimpulannya rumah Tuhanmu sama rumah jin berdampingan. Kau yang asli kan? Kau yang asli kan? No. Cara kau mengartikannya, kau Oke, di mana kesimpulan itu salahnya di mana? begini, deh. Ini apa? Tahu kau ini apa? Tahu ini apa? Bukan bisa Lemper. Oh, kau tahu ini lemper ini ah. Ya. Oh, pisang goreng, bro. Pisang kipas, mantap, bro. Wang. Aku lihat lagi pisang kipas kau ya. Ini ada nih lemper lemang ada. Coba Apa tuh? kau jawab dulu. Pokoknya Kau berani? makan Indonesia is the best. Kau berani dengar? Benar tidak Muhammad suruh cebok pakai batu? Di Timur Tengah memang ketika itu sulit air, Dis. Di Terus? Indonesia nggak perlu pakai batu, air banyak. Oke, tapi Muhammad nyuruh cebok pakai batu, bener nggak? Kalau di Timur Tengah memang benar, Dis. Benar. Oke. Apa alasannya? Kutanya, apa alasannya dia suruh cebok pakai batu?
untuk bersih, bersuci ketika air tak ada. Iya, kenapa dia pilihnya batu? Kenapa nggak tulang? Karena batu itu dari alam, dari Salah. tanah. Dia lebih Karena bersih. tulang makanan setan katanya. Nggak Hadisnya bisa bilang kau begitu artikan. kok. Nggak bisa kau artikan menurut kau. Itu bukan Agama saya ini- ngartikan, itu hadisnya bilang begitu. Oke, baik. Kita balikkan kamera ya. Nih. Coba kau yang baca ya. Nih, Nih, coba. lihat ya. Apa di sini dikatakan? Coba kau yang baca. Kau Coba kau yang sedih baca. kau. Tang goreng kau. Coba kau yang baca nih. Nampak gue deh. Ini coba kau baca. Makanan Wal. setan dan jin, coba baca. Nampak des. Kau kepala aku dapat 5 tahun nih des. Tak nampak aku membaca Baik, kecil tuh. besarkan ya. Dia pilih batu karena kalau tulang nanti itu buat makanan setan. Nih, Kau ngartikan sendiri. Ini loh aku bukan tak saya tahu. yang ngartikan. Sebentar, ini buram. Iya tentang itu des. Oke nih, kubacakan ya. Nih, Eh, Abu Hurairah, Abu Huzaifah, Ibrahim dan Muhammad As-Saim disebutkan bahwa terdapat banyak dalil yang menjelaskan tentang makanan dan minuman kesukaan setan. Jadi Muhammad disediain tuh makanan kesukaan setan karena dia melihara banyak kan? mana kau butuh des? Boleh Loh, kau gitu. kalau nggak dipelihara sama dia, kenapa dia masih kasihan? Kenapa? Loh, karena ada jin yang baik kata dia. Gimana? Coba bacakan. Kau fitnah namanya tuh. Kau ngejek Abu namanya tuh. Hurairah Kau gitu. mengatakan bahwa Nabi SAW pernah menyuruh dia mencari beberapa batu Bacanya salah untuk kau. cebok. Rasulullah berpesan, Coba kau baca tetapi yang engkau benar. jangan membawa kepadaku tulang atau kotoran yang kering. Nah, alasannya apa? Makasih Bang Binara Jawali, makasih Bang. Alasannya, Abu Hurairah lantas menanyakan penyebabnya. Beliau menjawab, karena tulang dan kotoran binatang yang telah kering adalah makanan jin. Sesungguhnya telah datang kepadaku serombongan jin dan mereka adalah sebaik-baiknya jin untuk meminta bekal makanan kepadaku. Aku berdoa kepada Allah agar menjadikan setiap tulang dan kotoran binatang yang sudah kering yang mereka lewati di jalan sebagai makanan jin. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda hal yang serupa, janganlah kalian bercebok dengan kotoran binatang atau tulang yang kering karena keduanya adalah makanan saudaramu jin. Makanya aku bilang sama kau tadi tak berani. Alasan Muhammad pilih batu karena setan tidak makan batu, dia makannya adalah tulang. Lahumul Fatihah untuk edisi Allah, berikan hidayah ya Allah. Allah. Lu gimana? Perhatikan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Panas! Panas! Anak jin kan? Anak jin dari Amerika. Makan goreng pisang. Sudah-sudahlah tak berani. Kita ini jangan membuat diskusi yang ringan ini jadi susah. Kan sudah jelas ayatnya. Dia suruh pakai batu karena kalau nanti pakai tulang, tulang itu mau dimakan sama setan. Coba, dari mana logikanya Muhammad tahu kalau setan makan tulang-tulang? Makanya aku bilang lah tak berani. Sudahlah waktunya kalian mempertanyakan keadaan jiwa Muhammad. Jangan-jangan dia mengalami gangguan. Jangan itulah kau. Loh. Kau menghina namanya tuh. Kok menghina? Kan saya tanya kan, coba kalian periksa apakah dia itu benar-benar dia itu sehat atau tidak. Karena katanya setan makan tulang.
makannya pakai kaki kiri. Coba aku tanya sama kau, kalau ada anakmu bilang begini, sebentar, kalau ada anakmu datang, papa, apa nak? Aku tadi lihat Gondoruo makan pakai kaki nendang bola pakai kaki kiri. Pasti kau bawa anakmu ke psikiater. Karena kamu sudah menduga anakmu mengalami halusinasi tinggi, demam tinggi. Betul nggak? Apa yang ngomongin Des? Bingung aku Des. Kok bingung? Kalau ada saudaramu datang mengatakan, kulihat tadi Gondoruo tendang-tendang bola pakai kaki kiri, sedangkan Ronaldo pakai kaki kanan. Nah, makanya kamu secara manusia normal pasti akan menyarankan supaya membawa saudaramu itu ke psikiater, betul? Betul nggak? Tengok dulu deh posisinya seperti apa. Tengok dulu. Oke, sekarang kalau Muhammad yang ngomong, setan makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Menurut kamu dia perlu dibawa ke psikiater nggak? Tidak, karena Nabi Muhammad itu punya kelebihan. Dia bisa melihat apa saja. Beda dengan Oke, kita. baik. Berarti kamu percaya kepada Muhammad sementara saudaramu nggak kau percaya. Itu kesimpulannya. Berarti kalau ada saudaramu mengatakan hal-hal yang aneh-aneh, kau tidak percaya. Gara-gara Muhammad yang ngomong, kau percaya. Itulah kami cinta kepada Nabi kami di. Ini bukan masalah kau cinta atau tidak. Artinya di sini kau telah menggunakan standar ganda. Karena apa? Karena kalau Muhammad yang ngomong, apapun kata Muhammad kau percaya. Sementara kalau yang lain kau ngomong katanya tidak ya. Aku tidak akan memperangi kau atau menggertak kau untuk membunuh kau atau tidak. Aku akan mendoakan kau untuk dapat hidayah. Tunggu dulu, tenang dulu ya. Kau sabar dulu. Ya. Terkait perdebatan kita ini, kau tak bisa menafsirkan agama kami dengan sudut kamu. Saya tidak menafsirkan dari tadi, Tabrani. Betul, Itu alasannya kau tidak pakai tulang karena tulang makanan setan. Bener nggak bener nggak tulang makanan setan? Memang benar deh, tapi jangan kau sama-samakan antara itu dengan rumah Allah. Dari mana kamu bisa percaya kalau Muhammad itu nggak berhalusinasi? Nabi Muhammad itu utusan Allah deh. Memang dia orang yang punya kelebihan. Dan dia Lalu kenapa kalau orang lain ngomong seperti itu kau bilang mereka halusinasi? Karena orang lain tidak ada jaminan deh. Beda dengan Rasulullah SAW. Siapa yang jamin kalau Muhammad? Kalau kau FAW bilangnya. Ya, yang kutanya siapa yang jamin kalau Muhammad ngomong benar? Aku bersaksi di sebagai umatnya. Nabi Muhammad utusan Allah. Makanya logika Islam itu adalah Muhammad benar karena Muhammad bilang bahwa Muhammad benar. Itu logikamu. Kata siapa Muhammad Nabi? Kata Muhammad. Siapa yang ngomong Muhammad Nabi? Allah. Siapa yang ngomong Allah Nabi? Muhammad. Dia muter-muter aja di situ. Di situ-situ aja muter-muter. Itu makanya logika orang Islam. Quran benar. Kata-kata Quran karena Quran berkata bahwa Quran benar. Quran benar karena Quran berkata bahwa Quran benar. Kata siapa Quran benar? Kata Quran. Quran kata siapa? Kata Quran. Sekarang aku tanya dengan kau. Gimana? Yang mengaku kau tahu itu Yesus itu Tuhan dari siapa? Baik, ini bedanya. Perhatikan. Nah, ini bedanya. Lalu bagaimana Bang kalau pertanyaan itu dipertanyakan dengan iman kita? Baik. Gini. Ketika Yesus diuji oleh orang-orang yang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nih, apa perkataan Yesus? Saya tunjukkan ya dalilnya ya. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus itulah yang menjadi saksi tentang apa yang diucapkannya. Perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Misalnya selalu Cambridge nih. Perhatikan. Ini teman-teman saya nggak tahu ya. Kadang-kadang saya kalau buka misalnya nih ya. Dia tidak bisa dibuka tiba-tiba nih ya. Nih. Saya buka ini ya, Alkitab Sabda, saya klik begini. Nah, lihat kan? Tiba-tiba kayak ini nggak tahu saya nih kenapa. Baik.
Jadi saya balik dulu ya, sebentar. Saya nggak tahu. Kadang bisa, kadang nggak bisa. Saya nggak tahu kenapa itu. Gini. Emang tuh nggak boleh dikasih tahu kok. Baik. Jadi begini. Pekerjaan Yesus adalah misalnya Yesus membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta. Dia membuat orang lumpuh berjalan. Tenang dulu. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus di muka umum yang disaksikan oleh banyak orang, itulah yang membuktikan bahwa yang diucapkannya itu bukan halusinasi. Sementara Muhammad ketika dia berbicara mengenai setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, setan tidur di lubang hidung. Coba, apa tanda bahwa perkataan-perkataan Muhammad itu bisa dipercaya selain daripada halusinasi semua? Adakah perbuatan ajaib yang dilakukan Muhammad? Ada nggak Muhammad melakukan mujizat? Belum pernah kau dengan cerita Nabi Muhammad membelah bulan. Membelah bulan. Di mana Muhammad membelah bulan? Di mana? Kalau Google kau tuh dulu. Kalau aku ceritakan nanti kau tak masuk akal karena akal kau tak ada. Di dalam Quran Muhammad itu orang yang menunggu-nunggu mujizat. Nih, saya tunjukkan kepada kamu ayatnya. Mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat dari Tuhannya? Sesungguhnya mujizat itu adalah haknya Allah. Ini jawaban Muhammad. Saya tunjukkan ayatnya. Nih. Nih, urut dadamu dulu. Kau udah lama makan goreng nih. Lama makan goreng pisang kau nih. Terus ini lo. Nih, urut dadamu dulu. Nih. Kau urut dadamu dulu. Biar tenang kau. Oh, lama makan goreng pisang nih. Tunjukkan ya ayatnya sama kamu ya. Bagaimana ternyata Muhammad itu dia menunggu-nunggu mujizat. Kau bilang dia belah bulan. Kalau dia belah bulan nggak mungkin ada ayat ini. Perhatikan, saya balikkan kamera saya lagi. Aduh, nekat yang nyata. Perhatikan. Nih. Surat Al-Ankabut ayat 50. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, biar aku bacakan dulu. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat dari Tuhannya? Ini tanda Muhammad nggak diturunkan mujizat. Katakanlah, sesungguhnya mujizat-mujizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Dari mana kau bilang Muhammad membelah bulan sementara ayat di sini mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat? Aduh. Muhammad tuh nggak punya mujizat. Satu-satunya mujizat yang dimiliki Muhammad itu adalah sanggup menggauli istri-istrinya dalam satu malam. Duh, dia bilang kurang ajar katanya. Duh. Tunjukkan lagi ayatnya ya. Waduh. Agama itu bukan seks aja. Perhatikan. Dulu kau dengar dulu, aku dulu ngomong. Kau bilang saya memfitnah. Memang kalian ini selalu bilang nih. Perhatikan. Sahih Bukhari 260. Rasulullah menggilir 11 istrinya dengan kekuatan seks. Rasulullah yang setara 30 laki-laki. Ini mujizat Muhammad ini. Ini mujizat Muhammad. Tahu berarti kau bilang saya fitnah. Ini Muhammad itu kekuatan seksualnya setara 30 laki-laki nih. Saya bacakan sama kamu hadisnya. Sahih Bukhari 260 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar bla 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 dan seterusnya, telah menceritakan kepada kami Qatadah dan seterusnya, telah menceritakan kepada kami seterusnya nih. Perhatikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah beliau sanggup memojokkan agama kami? Mojokkan. Saya hanya mengatakan yang sesuai dengan yang tertulis. Walaupun ada orang macam kau ribuan akan memojokkan agama kami, tapi agama kami tetap mulia, deh. Tetap mulia. Iya, karena kau nggak mau belajar.
Banyak. Coba, tak berani. Benar nggak Muhammad memiliki kekuatan seksual setara 30 pria? Beliau manusia pilihan di. Memang Nggak benar nyambung punya kan dia kan? Enggak. Oke lah, tak berani. Oke lah, Ya, jangan kau. kita Kau sudahi dulu ya. Kita lanjutkan dulu muslim berikutnya, oke? Kau udah tak bisa lagi, Des. Coba. Ya kau pun mutar-mutar di situ aja. Udah, kita naikkan dulu muslim yang berikutnya.